Shalom saudara yang terkasih, selamat datang di Bread of Life Audio, Bola, firman, pujian dan doa yang menguatkan jiwa, menyegarkan hati, dan menuntun langkah kita setiap hari. Dimanapun Anda berada hari ini, di rumah, di tempat kerja, atau dalam perjalanan, percayalah bahwa Tuhan sendiri hadir untuk menyapa Anda, menguatkan Anda melalui firman-Nya. Doa kami agar setiap hati dipenuhi, setiap jiwa disegarkan, dan setiap langkah diperbaharui oleh kasih Allah. Tuhan Yesus melawat Anda dan siap memberkati Anda. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. 2 Raja-Raja 5 ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Saudara yang terkasih, Naaman bukanlah sembarang orang. Dia adalah orang yang punya kedudukan tinggi, punya reputasi baik di mata masyarakat, karena ia adalah panglima tertinggi dari Raja Aram. Artinya, Naaman adalah menyenangkan atau sedap. Sayang, kesuksesan dan kegemilangannya di dalam karir menjadi tidak berarti karena dia menderita sakit kusta. Tidak dapat dibayangkan bagaimana perasaan Naaman waktu itu. Penyakit membuatnya tidak berdaya. Saudara, pada zaman itu seorang penderita kusta akan dikucilkan dan dibuang dari kehidupan di dalam masyarakat. Melalui kesaksian seorang gadis kecil yang tidak lain adalah pelayan istrinya, Naaman datang kepada Nabi Elisa untuk mendapatkan kesembuhan. Sangkanya abdi Tuhan itu akan berdoa sambil menumpangkan tangan di atas tubuhnya yang sakit itu. Tapi melalui seorang suruhan, Elisa memberikan perintah kepada Naaman, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." 2 Raja-Raja 5 ayat 10. Naaman menjadi gusar dan kecewa. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Saudara, Naaman berharap Elisa memerintahkan dia untuk mandi di sungai Abana dan Parpar, bukan ke sungai Yordan yang airnya sangat keruh. Arti harafiah Abana adalah keahlian atau kepakaran, kehebatan, dan pengetahuan manusia. Sedangkan Parpar berarti kecukupan, kelimpahan materi, sedangkan sungai Yordan berarti sungainya Tuhan. Saudara, terkadang ketika kita mengalami masalah yang berat,
Kita seringkali berpikir bahwa kepintaran kita, kehebatan kita sebagai manusia, kecanggihan dari ilmu kedokteran pasti dapat melepaskan kita dari masalah. Kita juga beranggapan bahwa masalah pasti dapat diselesaikan dengan uang, dengan kekayaan. Tapi nyatanya, kepintaran, kehebatan, uang, dan juga kekayaan tidak selamanya dapat menolong kita. Tak mudah mempercayai kuasa ilahi karena manusia lebih mempercayai hal-hal yang terlihat secara kasat mata. Namun akhirnya hati Naaman pun luluh. Ia mau menanggalkan reputasinya untuk mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudara, karena mau taat, mujizat dinyatakan. Naaman menjadi sembuh, menjadi tahir. Bagaimana dengan kita? Mari kembali kepada Tuhan dan mulai percaya sepenuhnya kepada kekuatan dari Tuhan. Kuasa Tuhan tak pernah terbatas oleh apapun. Karena itu, yakinlah dan percayalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Allah hari ini. Tuhan, kami belajar untuk hidup taat, karena ketika kami taat, mujizat itu pasti Tuhan nyatakan. Ampuni kami kalau kami selalu mengandalkan kekuatan sendiri, kepandaian, kepintaran kami, mungkin itu keuangan kami, dan kekayaan apapun yang ada pada kami. Tapi hari ini Tuhan menyadarkan kami bahwa semuanya itu tidak berarti apa-apa kalau tidak ada ketaatan di dalamnya. Karena kami menyadari Tuhan, kami manusia lemah, kami perlu kuasa Tuhan, kekuatan yang sungguh-sungguh kami perlukan, pertolongan yang selalu tepat waktu dari Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa mengucap syukur memuliakan nama-Mu dalam nama Yesus. Kami telah berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up. Kau melukis wajahku di hadapanmu dan mengukir namaku di telapak tanganmu. Sampai masa tuamu, Kau tetaplah Tuhanku yang akan selalu menggendong hingga putih rambutku. Kemurahan-Mu itu membuatku tertegun. Ku bulatkan hatiku mengikut-Mu. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatan-Mu. Sungguh tiada terukur kasih setia-Mu. Dalam naungan sayap-Mu ku mau terus menyembah-Mu. Kasih-Mu terukir di lubuk hatiku. Kau melukis wajahku
kita menyembah Dia. Biar lagu ini berbicara pada setiap kami Tuhan. Yes Lord. Ku angkat tanganku memuji perbuatanmu. Sungguh tiada seruku kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih-Mu terukir. Kami angkat hati kami angkat tangan kami. Ku angkat tanganku Yesus, memuji perbuatanmu. Sungguh tiada terukur kasih setiamu. Dalam naungan sayapmu ku mau terus menyembahmu. Kasih